warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga sehatnya nggak ada sehat fisik, sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Ya, tentunya seperti yang kita akan bahas sekarang, yaitu apa yang dikatakan sebagai sebuah korupsi. Oke. Jadi ini membangun harmoni dalam keluarga, mencegah korupsi. Jadi salah satu ide kami yang seperti materi kita yaitu membangun harmoni sosial ketika ada korupsi. Pernah mendengar kata korupsi? Pernah. Di mana sering terjadi korupsi? Di PN. Padahal semua lembaga itu, salah satunya lembaga politik, terjadi korupsi itu diawali dari korupsi di dalam lembaga keluarga sebagai lembaga terkecil dalam kehidupan masyarakat. Oke, jadi jujur itu sebuah keniscayaan. Siapa yang berani jujur? Dialah yang pintar. Termasuk nanti ketika kalian di rumah, bahkan kalian nanti lulus sampai level tertentu, misalkan ada yang jadi lawyer, ada yang jadi ada yang masuk hukum, pengacara mungkin ya, ada yang masuk ilkom mungkin dan seterusnya. Oke, biar kita semangat karena kita siang ya. Siang rasanya ngantuk, apalagi yang tadi habis jamkan mata. Tapi jamkan mata untuk sementara ya, dan selamanya. Oke, sementara. Oke, ketika saya teriak biru, kamu teriak yang merah. Kepalkan tangan di tangan kanan. Oke, biar semangat kita belajar solusi. Sosiologi penuh makna. Membangun nalar kritisnya dengan dialektika. Jadi mengkorelasikan bahwasanya setiap adanya suatu kejadian atau fenomena atau realita di balik itu ada antitesisnya. Dan kita berupaya untuk menciptakan yang namanya sintesa, menciptakan diskusi. Ya, tertekan karena apa? Tertekan karena melihat teman memamerkan sesuatu di media sosial, apapun itu, tapi kebanyakan adalah kebendaan, iya, media sosial. Kemudian bagaimana? Oke, Mas Adi, silakan. Mungkin saya mau menambahkan pendapat saya di nomor 2. Pertama, ya. Nomor 2 saja. Nomor 2, boleh. Nomor 2, yang kenapa nomor 2? Karena nomor 2 itu sering dialami. Oh ya, Dari budaya. Lama-lama kejujuran dalam mengelola uang kas sekolah adalah langkah awal mencegah korupsi besar di masa depan. Kalau menurut pendapat saya ya Pak, itu peran dapat mencegah tumbuhnya kebiasaan curang dalam skala kecil yang berpotensi berkembang menjadi tindakan korupsi yang lebih besar di masa depan. Sudah cukup? Oke, luar biasa ya. Jadi ini benih-benihnya gitu ya. Ketika pengelolaan uang yang salah, terutama ketika melakukan markup mungkin ya, kita sama orang tua beli buku harganya 25.000 mintanya 50.000. Ini bagian dari sebuah korupsi, ya, korupsi yang kecil. Tapi meskipun itu hal-hal kecil, itu adalah titik di mana itu lahir benih-benih yang namanya korupsi. Oke, bagian sekalian yang putri. Orang tua untuk gengsi saya ini dipenuhi. Terima kasih. Luar biasa. Jadi Mbak Anissa sudah mengupayakan caranya untuk menghindari yang namanya apa ini? Kaitan belajar yang dulu apa namanya? Hedonisme. Apa istilah lainnya? Teman memamerkan ini flexing, betul sekali. Ya, flexing itu merupakan salah satu ajang di mana ini suatu gejala sosial media sosial. Pas sekali. Mbak Anissa sudah melakukan langkah tepat nyata di mana mencoba sudah menghindari itu ya, apalagi ketika sering kamu lihat akan munculkan di algoritmamu. Nah, semakin muncul di algoritma, semakin banyak kamu lihat, pikiranmu akan terpengaruh. Pikiran terpengaruh, tapi bisa benihnya lahir dari siswa bahkan di luar. Anda bisa lihat di sini ada markup anggaran, mungkin harganya 20.000, mintanya 100.000. Ya. Tapi ada nggak minta buku harganya? Itu yang luar biasa ya. Tidak mau berat dari orang tua. Yang kedua, ya ini yang biasanya merasa punya tapi mengambil kepunyaan milik bersama gitu ya, merasa punya biasanya ada gitu. Tapi
di sini kan. Korupsi waktu. Biasanya apa? Plagiasi, harusnya dia membaca buku, mengerjakan dengan menulis, dia rela menggunakan ChatGPT untuk jawab pertanyaan. Ya. Nggak lahir dari proses pemikiran. Makanya sosiologi selalu kayak gitu apa? Ujian itu ujiannya tulis. Ujian tulisnya harus benar-benar ditulis, ya kan? Pertanyaannya nggak bisa dikeluarkan ChatGPT. Pertanyaannya berupa realita yang kamu lihat dari kacamata integritas dalam pembelajaran. Oke. Ini tekanan jebakan flexing dari diri semua. Melihat peer pressure ini tekanan teman sebaya. Nah tadi ada nggak sekarang ini? Ada nggak seperti ini? Nomor 1. Ada banyak. Nah bagi kalian ada nggak di antara kalian? Di antara kalian ada nggak? Oh udah ada ya alhamdulillah. Dan di sekitar kalian? Ada ya banyak ini ya. Veronisimo, ini ketakutan tertinggal tren banyak. Ya nggak usah dipungkiri, bisa jadi kita sendiri. Ya. Kristilitas pengennya apa yang terlihat dari apa yang dia pakai bukan kualitas duit. Ya, ini adalah sesuatu yang overlap ya, saling beririsan. Oke, kelihatan batunya. Dampak negatifnya jelas kaitannya dengan kemarin ya adalah tumbuhnya empati. Fokusnya ada pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, mentalnya instan, menghalalkan segala cara begitu terlihat hebat, punya, mampu, ya, mewah dan seterusnya. Dan yang terakhir ini, yang jelas dia akan mendapatkan beban, stres, kemasan tinggi jika tidak mampu mempertahankan harga hidup yang dipamerkan. Namanya lifestyle inflation, inflasi dari gaya hidup, inflasi gaya hidup. Pagi kemarin kalian sudah mencari contoh-contoh penyakit mental yang luar biasa, gitu ya. Mulai dari sini. Punyamu apa mas? Tugasmu? Kelompok. Oke, masih ingat nggak? Lupa. Bullying. Gua sabotase diri. Observasi. Lingkungan. Obsesi. Obsesi apa? Anxiety ya, satu kelompok ya. Bullying, sabotase diri, oke. Ya. Nah, itu bagian dari apa? Beban psikologis. Ya, dampaknya tentunya luar biasa. Ketika orang terkena dampak ini, nggak mungkin dalam kehidupan sosialnya juga baik. Ini mulai dari keinginan yang melampaui kebutuhan. Ingat, keinginan melampaui kebutuhan. Konteksnya itu. Berarti keinginannya banyak, padahal keinginan itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Beda keinginan sama kebutuhan kan? Dan flexing adalah upaya menutupi kekosongan jiwa dengan bergembira. Paham? Jiwanya kosong seperti orang-orang flexing itu. Mencari ketenangan, tapi dengan cara apa? Menekan dirinya sendiri. Padahal dia lupa dia punya segalanya. Apa? Potensi diri, kecerdasan, kemampuan, bahkan bisa juga fisik yang lengkap, ya. Tapi dia tidak sadar itu, dan dia upayakan hanya apa? Mengejar validasi dari teman. Makanya dari kamu semua, ketika dibekali kesempurnaan oleh Allah, makanya manfaatkan dulu apa yang kamu miliki saat ini, bukan mencari tahu atau mencari kebanggaan dari apa yang belum kamu miliki. Justru itulah akan menghabiskan tenaga, pikiran, bahkan yang paling parah menghabiskan harta dan benda. Oke. Di sini penting, sentral, vital. Kenapa? Karena belajar membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan itu sekarang sulit. Iya. Membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan sulit karena semua kapitalisme culture atau budaya kapitalisme ini sudah mengaburkan itu semua. Contoh, kendaraan tidak lagi digunakan untuk transportasi, tapi digunakan untuk gaya hidup.
HP, bukan alat lagi untuk komunikasi. Tapi bagaimana ketika kalian punya HP tertentu, misalkan iPhone berapa yang terakhir sekarang? 17, berarti itu menandakan kamu menjadi orang yang mampu, nggak ketinggalan zaman, nggak orang yang nolak ya, bahasa kalian, ya itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ini, ya ada kunci. Jujur jadilah untuk diri sendiri, karena itu penting untuk perkembangan kalian. Karena saya yakin orang tua itu pengen kemajuan dan kebaikan kalian. Salah satunya ketika kalian berani berkata jujur, orang tua tahu posisi kalian dan mereka juga tentunya akan berupaya memberikan yang terbaik untuk kalian. Ya, bukan terbaik sesuai versi kalian, tapi terbaik sesuai keinginan kalian. Yang terakhir, kalian cari tentang itu algoritma yang muncul di media sosial Anda, yaitu termasuk Facebook, mungkin TikTok, Instagram, itu yang akan muncul itu. Mungkin awalnya kamu nggak tertarik, sering muncul kamu penasaran lihat fullnya, apalagi sering muncul dalam pikiran Anda menganggap itu suatu hal yang biasa, ya kan? Ketika menganggapnya hal yang biasa, akhirnya kamu ikuti dan itu dianggap bermakna dan memberi makna pada diri. Dan terus menerus akhirnya yang namanya 3 lingkaran setan. Apa tadi? Korupsi, flexing, dan hedonisme. Flexing sebagai anak hedonisme. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Kajian dulu, masih ingat dianya tadi? Lupa. Oke. Siap ya? Iya, kita ciptakan identitas kita atau menjadi identitas diri. Sosiologi penuh makna. Terima kasih ya. Terima kasih semua ya. Semoga ini menjadi pembelajaran yang bagus buat kalian. Jadi jadilah diri kalian sendiri, jangan nggak usah memaksakan diri untuk menjadi versi yang lain. Ya, karena ini salah satu cara upaya untuk menanggulangi yang namanya korupsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, mungkin ada sedikit salah kata, mungkin ada banyak hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.